Anda kembali di Newsroom Weekend bersama saya Anisha Dasuki. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menghadiri konferensi tingkat tinggi G7 di Jepang, Hiroshima. Sejumlah isu global dibahas dalam pertemuan ini, di antaranya perubahan iklim hingga diplomasi perdamaian negara-negara yang terlibat konflik. Hari ini, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di KTT G7 di Jepang. Dalam pertemuan ini, Presiden Ukraina menginformasikan situasi terkini di Ukraina. Presiden Jokowi pun menyampaikan bela sungkawa atas kondisi perang di Ukraina. Selain itu, dalam pertemuan negara-negara anggota G7, Presiden Jokowi mengajak kolaborasi negara-negara G7 untuk mendukung infrastruktur di Indonesia melalui investasi nyata di IKN. Pembangunan infrastruktur baik berupa seaport, airport, kemudian jalan tol, kemudian power plant adalah agenda besar Indonesia dalam meletakkan fondasi kemajuan untuk menciptakan pemerataan dan meningkatkan daya saing bangsa. Selama di Jepang, Presiden Jokowi bertemu dengan sejumlah pimpinan negara anggota G7. Kehadiran Indonesia di dalam forum G7 sangat penting sebagai pembawa suara negara-negara berkembang di kawasan ASEAN. Sejumlah kerjasama bisnis pun diharapkan bisa dihasilkan dari pertemuan-pertemuan ini. Pertemuan bilateral ini diharapkan dapat menguntungkan Indonesia, utamanya di bidang pangan, ekonomi, energi, dan perubahan iklim. Karena masalah perubahan iklim ini akan sangat berpengaruh kepada geostrategi, geoekonomi, bahkan geopolitik. KTT G7 digelar di Hiroshima, Jepang sejak tanggal 19 Mei lalu. 7 negara maju dunia yaitu Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Perancis, Italia, Jepang, dan Kanada hadir dalam pertemuan ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri dihadiri peluncuran 58 buku dalam acara Hari Jadi ke-58 Lemhanas. Megawati meminta Jenderal peduli dengan kesejahteraan prajurit dan Polri, evaluasi diri agar kasus Sambo tidak terulang. Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri memberi pidato dalam acara Hari Jadi ke-58 Lembaga Pertahanan Nasional sekaligus peluncuran 58 buku dari alumni, pengajar hingga profesional Lemhanas. Salah satu penulis buku adalah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dengan judul Geopolitik Bung Karno. Acara dihadiri sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara. Dalam sambutannya, Megawati meminta para jenderal peduli dengan kesejahteraan anak buahnya agar lebih diperhatikan. Sementara 3 matra TNI diminta berpikir realistis dan objektif dan bersatu padu melindungi negara. Selain itu, Megawati juga meminta kepolisian memperbaiki diri dan tak ingin kasus seperti Verdi Sambo terulang. Maaf ya, Pak Polisi. Ya saya bilang polisi itu saya loh yang memisahkan. Jangan lupa loh, Presiden RI kelima loh, dengan susah payah, karena itu TAP MPR. Nah, ayo kalau ndak percaya lihat. Lah kok sekarang aku denger si Sambo lah, si soponeh iku. Loh, saya terus terang aja, orang emang bener loh. Gimana sih polisi sekarang itu? Saya ngomong sama Presiden, Pak, polisi itu ngapain sekarang gini? Megawati sebelumnya juga telah memberikan arahan kepada Lemhanas untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan, serta arahan yang sejalan dengan tugas yang diamanatkan Presiden, yaitu merancang transformasi untuk tahun 2045. Agar seperti yang tadi dikatakan Ibu Mega, aksi reaksi dialektika dinamis terus-menerus terjadi sehingga kita tetap bisa update, tetap relevan untuk mencari terobosan-terobosan yang harus kita punyai agar Indonesia bisa keluar dari zona nyamannya sekarang, bisa melompat mencari terobosan untuk transformasi 2045. Megawati yang juga Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila juga meminta Lemhanas konsisten menjalankan tujuan pembentukan lembaga,
yang berperan penting dalam ketahanan negara. Dari Jakarta, Nurul Alfi, Yudi Permana, iNews melaporkan. Sebuah mobil senilai 2,7 miliar rupiah milik Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate disita Kejaksaan Agung. Informasi selengkapnya usai jeda.